Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham FUTR ya, atau Lini Imaji Kreasi Ekosistem. Ini juga sudah rilis laporan kuartal 3 2023 sambil menunggu laporan emiten yang lain kita akan bahas ya. Ya sambil kenalan tipis-tipis ya, karena di bursa saham ini ada 900 emiten yang tentu saja kita nggak mungkin akan kenal satu persatu kalau tidak mulai di mengenalkan diri gitu ya. Hari ini tanggal 19 Oktober ya, harganya masih di gocap ya, di gocap aja, di 50 aja, padahal ini saham baru IPO tahun 2023 di bulan Februari. Nah, kita akan cek kenapa kok saham ini bisa turun dan kira-kira apakah akan bergerak dari 50 atau tidak. Oke, ini kinerja harga sahamnya ya, 6 bulan terakhir turun ya, harganya pernah menyentuh 177, terendahnya ya saat ini. Ya, ini perusahaan apa? Ini perusahaan penyedia jasa konsultasi ya. Lebih ke apa ya? Ini bidangnya ini periklanan, aktivitas desain khusus film, program TV ya, konsultasi manajemen, aktivitas pemrograman komputer, ya, pemrograman dan produksi konten media, aktivitas pengolahan data, portal web, ya banyak sekali ya. Ini ya mungkin ke arah digital gitu kali ya, aktivitas desain konten desain gitu ya, produksi film, video, televisi, swasta ya. Banyak sekali ya, ada visual desain grafis ya. Jadi ini lebih ke arah digital teman-teman ya. Ini juga punya mitra strategis ya, ini manusia data center, content delivery network, perusahaan keamanan siber ya, dan segala macam ya. Oke, jadi intinya ini kayak digital ya, perusahaan digital yang bergerak di lebih ke kayak desain gitu ya. Ini listingnya Februari 2023 dengan IPO price-nya 100 ya, dan hari ini harganya di 50. Jadi teman-teman kalau pas beli atau ambil bagian dari IPO dan belum jual sampai hari ini ya sisa 50% teman-teman ya. Oke, ini adalah sumber pendapatannya ya tadi ya. Perusahaan ini kan kalau baca gini bingung gitu ya. Ini apa sebenarnya itu ya? Karena saya juga bidangnya nggak terlalu update dengan bidang-bidang seperti ini ya. Nah, kita lebih enak melihat dari laporan keuangannya. Oh, dia ini dapatnya dari apa? Oh, pengolahan data ya, 49,8 miliar, ada periklanan 27,8 miliar, gudang kreatif ini saya juga terus terang belum terlalu paham ya apa maksudnya gudang kreatif ya. 17,4 miliar dan ada konsultasi ya. Kalau kita lihat ini naik ya, di mana di tahun sebelumnya ini pengolahan data belum ada dan gudang kreatif belum ada ya, baru periklanan dan konsultasi aja. Nah, ini adalah datanya tahun ya. Ini saya pakai kuartalan karena memang baru IPO jadi datanya belum lengkap ya. Kalau kita lihat ini memang naik ya, kinerjanya naik ya, laba usahanya juga ya naik lah ya. IPO di Februari 2023 itu artinya di kuartal 1 ya. Nah, kalau kita lihat ya laba bersihnya nih naik ya sebelum IPO ya, saya nggak ngerti ya. Di sini kecil tiba-tiba naik ya, kemudian IPO turun, nih kemudian mulai naik lagi. Oke, ini secara prosentase karena ini tadi ini jasa seperti ini contohnya jasa, jadi ini memang fluktuatif ya, berfluktuatif naik turun. Beban usahanya ya otomatis karena pendapatannya naik turun ini juga naik turun teman-teman ya, menyesuaikan laba bersihnya. Kalau kita lihat ya sama fluktuatif ya, tidak bisa diprediksi teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat dari nominalnya ya. Ini dari September 2023 sampai dibandingkan September 2022 ya. Untuk pendapatannya naik sangat signifikan, naik 400% teman-teman ya. Namun kalau kita lihat beban pokok penjualannya itu juga naik, dan naiknya jauh lebih tinggi daripada total pendapatan, naik 1.200%, padahal pendapatan cuma naik 400%. Ya, sehingga laba kotornya sisa hanya 67,4% ya, dan laba bersihnya hanya 14,4% naiknya kalau kita lihat secara nominal ya. Dari 9 bulan September tahun 2022 ini kalau kita lihat ya,
prosentase laba bersihnya terhadap pendapatan di 2022 itu cukup tinggi ya, di sini 43,8% teman-teman ya. 9M 2022 43,8%. Di 2023 turun sangat drastis ya, tinggal 9,5% ya. Nah, kira-kira seperti itu karena tadi ada pendapatan yang baru ya, yaitu pengolahan data dan gudang kreatif. Ya, mungkin berbeda ya. Kemudian kita cek secara valuasi nih, PBV-nya pada saat video ini dibuat 1,7, PE ratio-nya di 24,16. Ya, ini kalau kita lihat per kuartal teman-teman ya, ini masih ya dekat-dekat di kuartal 3 2023 ya. Kemudian untuk PE ratio-nya ini masih lebih rendah, paling rendah teman-teman ya dibanding sebelumnya. Untuk PE ratio-nya, untuk ROE-nya ini pakai yang annualized 7,04%. Jadi kalau kita valuasikan harganya ya dengan earning yield 10-15% itu fair value-nya atau harga wajarnya ada di 0,14 sampai 0,21. Jadi sangat jauh sekali ya. Bahkan di 50 aja itu masih over value. Ya memang wajar ya karena ini saham IPO ya, baru IPO pasti jualnya mahal, cuman ini mahal sekali ya teman-teman ya. Untuk dividen tentu saja belum ada ya, belum ada dividen. Kemudian kalau kita cek secara kesehatan finansialnya ini cukup oke ya, naik ya. Ini juga naik ya. Untuk debt to equity ratio-nya ini juga nggak tahu, ini nggak update kayaknya ya, 0 ya di sini teman-teman ya. Nah, untuk seasonality datanya mestinya belum lengkap. Namun kalau kita lihat ini sudah turun ya. Baru naik di bulan September satu kali aja. Untuk komposisi pemegang sahamnya ini ada di Digital Furutama Global ya 79,81%, ada di masyarakat 20%, ada Rian Saputra dan Irfan Handoko 6 juta masing-masing. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, harganya dari 100 sempat naik kemudian turun ke 50 ya di Februari ini, mestinya kan pada pesan ya sebelum IPO ya, mestinya ya ada lumayan banyak 18.000, namun per orangnya itu hanya 860.000, jadi mungkin alokasinya nggak banyak teman-teman ya, atau nggak tahu, saya juga nggak ngerti ya, saya nggak ngikutin. Namun kalau lihat dari sini ya satu orang cuman 860.000 saja. Ini dengan harga 50, kalau misalnya 100 mungkin dikali 2 jadi 1,6 juta per orang. Ya, di bulan Maret langsung pada banyak yang jual ya pada lepas sahamnya sehingga turun sangat drastis. Ya, kemudian sampai September sisa 5.916. Nah, kalau kita lihat di sini justru malah kepemilikannya bertambah meskipun jumlah holdernya berkurang, teman-teman ya. Jadi setiap satu orang yang keluar ini itu membawa keluar value di saham ini 1,1 juta. Ya, untuk saat ini karena harga sahamnya ada di 50, ada 5.916 per September, itu yang masih nyangkut di harga 50 itu kira-kira per orangnya 5,1 juta pegang value-nya teman-teman ya. Untuk investor asing di sini tidak terlalu tinggi partisipasinya, kita bisa abaikan saja. Nah, ini secara detail ya saham FUTR ini komposisinya kalau kita lihat paling besar di Februari ya pada saat IPO itu paling besar adalah corporate. Lokal itu hanya dapat 24,4%. Ini termasuk ini teman-teman ya, termasuk Rian Saputra dan Irfan Handoko mestinya ya. Ini masyarakat 1278. Oh, tidak termasuk teman-teman ya. Ini tidak termasuk ya. Ini 1278 ini hanya yang dipegang oleh masyarakat ya. Jadi tidak termasuk Irfan dan Rian Saputra. Ya, jadi ini pada saat IPO pertama lokal corporate, kemudian yang terbesar kedua adalah lokal ID ya, atau investor retail lokal. Kemudian sampai bulan September lokal corporate-nya melakukan distribusi terus-menerus, ditampung dengan baik oleh lokal ID, investor retail lokal. Di sini juga ada sekuritas ya yang masuk ya, lumayan jadi 12%. Ya, jadi ini terjadi distribusi ya teman-teman ya di harga 50. Jadi nggak heran harganya turun ke 50. Nah, kalau kita lihat ya, kalau memang ini mau didistribusikan secara menyeluruh, ya artinya masih ada barang kira-kira 39 tambah 12 ya, yang belum terdistribusi dengan baik di lokal investor retail lokal ya. Jadi masih ada kemungkinan sahamnya akan
naik ya, naik gejolak, naik turun ya. Dan sudah pasti profit teman-teman ya. Kenapa? Dijual di harga 50 pun mereka sebenarnya sudah profit. Kenapa? Karena tadi kita lihat fair value-nya itu hanya di 0, bahkan 1 rupiah aja itu nggak ada ya fair value-nya. Jadi dijual harga 50 pun sudah pasti untung banyak ya. Dan investor retail lokal mah banyak yang ngerti. Taunya harga 50 itu adalah harga yang murah gitu ya. Jadi mereka berbondong-bondong membeli, dipancing-pancing harganya naik-naik tipis-tipis gitu ya, dengan harapan akan naik lagi. Ya, tapi kita nggak ngerti ya, apakah akan dilanjutkan apa enggak kenaikannya. Saya rasa sih enggak ya, kalau misalnya sudah banyak yang beli di harga gocap, dinaikkan harganya otomatis investor retail lokal akan taking profit ya. Jadi distribusinya akan gagal. Oke, untuk tanggal 1 sampai 19 Oktober ini juga masih terlihat big distribution. Kita lihat ya, broker MG yang jual paling banyak, yang membeli ya YP, XL, XC gitu ya, NI, KK ya. Masih ada distribusi. Jadi ini di sini dia memainkan di sini ya. Di sini sudah tidur lama, kemudian tiba-tiba kayak seolah-olah mau bangkit ya, turun lagi, mau bangkit, turun lagi, sehingga memancing investor retail untuk berspekulasi di sini ya. Barangkali beli di harga 50 bisa jual di harga 51, 52 gitu ya. Oke, untuk teknikal sendiri ini ya susah juga dianalisa ya. Ini tidur di 50, jadi apakah ada kemungkinan untuk bangkit dari 50? Ya, kemungkinan ada, namun sangat kecil kalau misalnya sampai tinggi ya teman-teman ya, karena sekali lagi masih ada barang yang belum terdistribusi ke investor retail lokal, jadi mestinya akan terus dipancing investor retail lokal untuk membeli saham ini ya, baik itu di harga 50 pun masih untung mereka ya. Ini per hari aja ya, di harga 50 ini teman-teman ya, per hari aja transaksinya masih ada 1,2 M per hari ya, jadi cukup berhasil ya menarik investor retail lokal untuk mungkin yang saham hunter gocap teman ya, gocap hunter itu ya, mungkin yang suka ya, karena ini kan dia gocapnya kadang naik gitu ya. Gocap hunter tertarik di saham seperti ini. Oke, sahamnya untuk kinerja jangka panjangnya belum ada karena baru IPO, jangka pendeknya naik ya. Valuasi mahal, sangat mahal, belum pernah bagi dividen. Seasonality belum cukup data. Untuk Bandara Moloki tadi dari Februari sejak IPO ke September itu distribusi, 1 sampai 19 Oktober juga distribusi ya. Kemudian teknikal ini masih ya tidur di gocap ya, dia TikTok ya di 50, 51, 52, namun kemungkinan akan di 50 ya nanti, apalagi kalau sudah terdistribusi seluruhnya ke investor retail lokal ya. Terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham FUTR. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham FUTR. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.